Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara Remajo. Renungan hari ini dan esok bersama Yoga. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Mari kita berdoa sebelum merenungkan lebih lanjut firman Tuhan ini. Tuhan, saat ini kami telah membaca firman-Mu dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus beri pencerahan dan pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul militansi orang percaya yang terkoyak. Mengapa militansi orang yang percaya terkoyak? Kita akan melihat sebab-sebab hal yang terjadi. Mengapa militansi orang percaya menjadi terkoyak? Sebagaimana kita telah belajar definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berhubungan dengan militansi adalah sebuah sikap orang yang berpegang teguh pada pendirian. Orang yang teguh pendiriannya dalam menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan, dan himpitan. Itulah kurang lebih tentang militansi. Orang percaya sangat membutuhkan militansi iman dalam hidupnya. Dan hari ini kita belajar sebab-sebab yang menjadikan militansi orang percaya itu terkoyak. Sebab yang pertama adalah dusta merusak sikap militansi. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan yang keempat, yang tadi kita baca, berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Militansi adalah ciri dari jemaat mula-mula. Militansi adalah sebuah sikap dari orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Militansi itu telah dibangun dari pendalaman firman Allah yang kuat. Militansi itu telah dibangun dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Militansi itu telah dibangun oleh karena ikatan batin yang kuat.
yang digambarkan melalui kata-kata seia, sekata, sehati, sepikir, dan seperjuangan. Dusta merusakkan sikap militansi. Ananias telah berdusta tentang harga penjualan tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang harus saudara dan saya ketahui adalah sikap dari orang-orang percaya yang punya ikatan batin yang kuat adalah sikapnya terhadap kepemilikan harta. Mereka bersikap bahwa apa yang menjadi kepunyaannya adalah milik bersama. Ketika mereka menjual harta miliknya, ladangnya, dan dipersembahkan kepada Tuhan, maka persembahan dari hasil penjualan itu adalah harga yang utuh, tidak dikurangi sedikit pun, karena itu adalah bentuk pengabdian, komitmen 100% bahwa miliknya adalah milik bersama, kepunyaannya kepunyaan bersama. Dan sungguh memang itu dibutuhkan pada waktu itu, sehingga orang-orang percaya gereja mula-mula tidak ada yang kekurangan suatu pun, meskipun dalam keadaan terancam, dihimpit, mereka senantiasa dalam bahaya. Tapi secara rohani, iman percaya mereka menjadi kuat, punya ikatan batin yang kuat, punya kesetia kawanan, punya rasa senasib sepenanggungan, seia, sekata, sehati, sepikir, bersatu. Yusuf yang disebut juga Barnabas telah menjual sebidang tanahnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan di depan kaki rasul-rasul, dan jumlahnya dipersembahkan seutuhnya. Tetapi kini giliran salah seorang yang bernama Ananias. Dia menjual sebidang tanahnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Namun ketika hatinya tergoda, dia bersepakat sepengetahuan istrinya menahan sebagian dari harga hasil penjualan itu. Maka disitulah sesungguhnya bentuk daripada dusta. Mari bandingkan dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, yang menggambarkan tentang dusta dari harga penjualan tanah itu. Dikatakan, Ananias, iblis telah menempati hatimu pada waktu engkau mengatakan bahwa ini adalah harga tanahmu. Engkau membohongi Roh Kudus. Jadi persembahan dari hasil penjualan tanah itu tidak sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi telah memberi kesan, atau bahkan ketika ditanya berapa harga dari tanah itu waktu dijual, Ananias mengatakan, inilah harganya. Maka disitulah bentuk dari kebohongan. Kebohongan kepada orang percaya berarti kebohongan kepada Tuhan. Sebab orang percaya menaruh iman percayanya, menaruh kehidupannya, bergantung, berserah, dan semuanya terbuka dan jujur di hadapan Allah. Kebohongan kepada sesama orang percaya sebagai bagian persekutuan gereja Tuhan berarti kebohongan atau pendustaan kepada Roh Kudus.
Sebab yang mengoyakkan militansi orang percaya berikutnya adalah dosa berdusta itu direncanakan. Dosa yang direncanakan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang kedua dan 9 memberitahu kepada saudara saya demikian. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dosa yang direncanakan dalam hal ini adalah Ananias dan Safira telah bersepakat. Sebelumnya dikatakan, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi istrinya tahu, diketahui. Tapi selanjutnya di ayat 9 dikatakan, mengapa kamu berdua bersepakat? Menahan sebagian dari harga penjualan itu adalah disepakati oleh suami istri itu, oleh Ananias dan Safira. Kesepakatan untuk tidak mempersembahkan seluruhnya. Kesepakatan untuk menahan sebagian. Padahal jemaat memiliki pengetahuan, kesan bahwa keluarga ini sungguh luar biasa dalam pengabdiannya, menjual ladangnya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Pemahaman jemaat adalah nilai seutuhnya, tapi kenyataannya hanya sebagian. Disitulah bentuk dustanya. Tapi dusta itu, perbuatan itu telah menjadi keputusan bersama suami istri, Ananias dan Safira. Itulah yang disebut dosa yang direncanakan. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Bandingkan di ayatnya yang keempat dari Kisah Para Rasul pasal 5. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dusta yang direncanakan. Itulah yang mengoyak militansi orang percaya pada gereja mula-mula. Sikap yang militan, sikap yang tangguh dalam perjuangan iman dirusak oleh sikap Ananias dan Safira yang tidak jujur, yang bohong, yang direncanakan. Itulah yang merusak citra dari gereja mula-mula. Hal itu dapat terjadi oleh karena mereka tidak punya ikatan batin yang kuat, tidak merasa senasib penanggungan, bisa jadi. Tetapi yang jelas, iblis bekerja di balik ketidaksepakatannya itu, di balik perencananya itu. Dusta adalah pekerjaan iblis. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Itu sebabnya setiap perbuatan dusta atau bohong, maka itu berarti melakukan perbuatannya iblis. Dan itu berdosa di hadapan Allah. Hal itu tidak dapat terjadi begitu saja, otomatis begitu saja.
Hal itu bisa terjadi hanya apabila orang percaya mengizinkan iblis. Ananias dan Safira tidak otomatis dikuasai oleh iblis, tapi sikapnya yang mengizinkan, yang mau memilih untuk berdusta adalah sebuah sikap yang memberi tempat dan persetujuan kepada iblis. Itulah maksudnya iblis menguasai hatimu, karena Ananias dan Safira memberi tempat di dalam hatinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya. Maka yang ketiga, kita akan melihat upah dosa adalah maut, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan itu yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Akibat perbuatan dosanya itu, maka Ananias ketika ditegur oleh Rasul Petrus mati seketika. Mari perhatikan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Demikian juga ketika Petrus menegur kepada Safira, karena setelah orang-orang muda itu pergi menguburkan mayat suaminya, Safira baru datang pulang ke rumahnya. Entah pergi ke tangga, kita tidak tahu, entah pergi belanja, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, pada saat kejadian, Ananias ditegur oleh Rasul Petrus dan mati. Bahkan pada waktu orang-orang muda menguburkan mayat suaminya, dia belum berada di rumah. Ketika dia pulang, itulah bersamaan orang-orang muda baru datang selesai menguburkan mayat suaminya. Dan Rasul Petrus menegur Safira tentang penjualan tanah itu. Mari perhatikan di ayatnya yang ke-9 dan 10. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Rasul Petrus bertanya kepada Safira tentang harga penjualan, dan dibetulkan tentang jumlahnya. Oleh sebab itu, Safira tidak dapat mengelak tentang jumlah nilai dari harga jual tanahnya itu. Karena Safira bersepakat dengan suaminya untuk berdusta, dan itu telah menjadi perencanaan, dan itu mendustai roh Allah, mendustai roh Tuhan, mendustai Roh Kudus, maka upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Dan ketika Rasul Petrus menegur Safira, mengatakan bahwa orang-orang yang baru saja mengubur suamimu itu, mereka akan mengusung engkau juga.
dan benar terjadi. Ketika itulah Safira rebah di depan kaki Rasul Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa pada waktu itu terjadi orang berbuat dosa ketika ditegur langsung hukuman mati terjadi? Sesungguhnya itulah demonstrasi atau peragaan tentang kuasa kerajaan Allah. Peragaan kuasa kerajaan Allah dinyatakan, didemonstrasikan, bahwa kehadirannya sungguh nyata untuk menjadi peringatan sebagai umat Tuhan supaya hidup benar, hidup kudus, hidup jujur, dan tidak ada satu keburukan apapun. Sebab orang yang tinggal, orang yang ada, orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang suci hidupnya, yang kudus hidupnya, dan dosa tidak diizinkan masuk di dalamnya. Bandingkan ketika kerajaan Allah didirikan atau kerajaan 1000 tahun didirikan, maka catatan dalam kitab Nabi Yesaya, umur manusia panjang. Kalau ada orang yang mati umurnya belum sampai 100 tahun, dikatakan mereka mati terkutuk. Karena di sanalah sesungguhnya peragaan tentang kasih karunia Allah dinyatakan berlimpah-limpah. Sakit penyakit tidak ada, binatang buas menjadi jinak, umur manusia panjang, dan manusia sehat-sehat sepanjang hidupnya benar dan taat kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, maka hukuman pasti segera terjadi seketika itu. Itulah demonstrasi daripada kerajaan Allah. Dan itu dinyatakan pada kehidupan gereja mula-mula untuk memberi gambaran, mempertunjukkan bahwa mereka adalah bagian warga kerajaan Allah yang akan datang itu. Kehadiran kerajaan Allah telah dinyatakan, kuasanya telah dinyatakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, belajar dari kesalahan Ananias dan Safira, sikap perbuatan yang tidak mencerminkan nama mereka yang sangat indah dan luar biasa itu. Karena Ananias artinya namanya adalah Tuhan telah berkasih karunia. Ananias adalah nama Yunani yang berasal dari nama Ibrani Hananya, artinya Tuhan telah berkasih karunia atau Tuhan telah berbelas kasihan. Demikian nama Safira adalah berasal dari nama Aramaik yang artinya cantik. Tapi dalam kasus ini mereka berdua melakukan sebuah tindakan yang tidak menunjukkan punya ikatan kasih, belas kasih sama orang percaya, dan tindakan yang tidak cantik karena berdusta, berbohong di hadapan Allah, sehingga mereka menanggung hukuman secara langsung. Berbeda dengan masa sekarang atau yang dikenal sebagai zaman anugerah. Kalau kita perhatikan, seolah-olah Tuhan membiarkan orang pada masa zaman anugerah ini, orang berbuat dosa, orang berbuat salah, berbuat jahat apapun, seolah-olah tidak ada hukuman secara langsung. Karena apa? Oleh karena Tuhan memang menyatakan anugerahnya. Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk dapat insaf akan dosanya, bertobat, dan datang kembali kepada Tuhan. Itu bukan berarti dosa tidak akan mendapat hukuman. Namun Tuhan tidak menghukum secara langsung.
seketika itu, karena anugerah Tuhan dinyatakan. Sama seperti pada waktu Adam berdosa, melanggar perintah Allah untuk memakan buah yang dilarang itu, buah yang memberi pengetahuan baik dan jahat itu. Tuhan telah memberi perintah, apabila engkau memakannya, maka pada hari itu pastilah engkau mati. Tapi faktanya Adam tidak seketika itu mati. Oleh karena apa? Karena anugerahnya telah dinyatakan kepada Adam, sehingga kehidupan manusia ada sampai sekarang. Tapi hukuman itu pasti mengikutinya, dan pada akhirnya Adam mati juga. Sama kita sekalian yang hidup pada zaman anugerah, setiap kesalahan dan dosa yang diperbuat pasti akan mendapat hukuman. Hanya eksekusi hukuman itu bisa jadi dilaksanakan nanti pada waktunya. Ada sebagian orang yang ditegur ketika berbuat dosa, orang itu dibikinnya sakit supaya insaf dan bertobat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, belajar dari pengalaman ini. Mari kita jangan membiarkan kehidupan kita dirongrong oleh iblis. Mari jangan kita membiarkan diri kita memberi tempat kepada pekerjaan iblis untuk merusakkan iman, percaya, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan militansi iman kita kepada Tuhan jangan dibiarkan dirusakkan oleh tipu daya si jahat atau si iblis. Melainkan mari kita belajar dari kisah Anania dan Safira ini untuk hidup benar, sehingga berkat Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya.